Kali ini aku akan kasih tahu kalian teka-teki logika paling susah lagi. Jawab semua pertanyaannya supaya kalian terbiasa mengasah otak kalian ya guys. Kalian udah siap belum nih? Kalau udah langsung aja kita masuk ke teka-tekinya. Teka-teki pertama. Reza dan Rara merupakan sepasang suami istri yang baru aja menikah. Mereka baru aja membeli rumah di sebuah website dengan harga yang sangat murah tuh. Keesokan harinya mereka mendatangi rumah itu untuk melihatnya. Setelah sampai di depan rumah itu, rumahnya terlihat sangat tua seperti udah lama ditinggal oleh penghuninya. Setelah mereka masuk rumah tersebut, ternyata rumahnya sangat kotor guys. Reza berkata, "Aku akan membersihkan bagian sebelah sana ya." Reza pun ingin membersihkan bagian dapur rumah itu guys. Ia berkata, "Kenapa rumah ini sangat kotor sekali dan menjadi tempat tinggal tikus? Coba kalian bantu aku mencari di mana tikus itu berada ya guys." Karena Reza memintamu untuk mencari di mana tikus-tikus itu berada. Coba bantu dia dan aku kasih kamu waktu 10 detik dari sekarang ya. Gimana guys? Udah nemu di mana tikusnya berada? Jadi jawabannya ada di sini, di sini, di sini, dan di sini ya. Hayo, kamu ngelihat semua tikusnya nggak nih? Coba kasih tahu aku di kolom komentar kamu benar atau salah nggak nih jawabannya. Semangat buat kamu yang masih salah ya. Ini baru permulaan aja kok. Yuk kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Seorang narapidana berbahaya melarikan diri dari penjara paling ketat guys. Para penjaga bahkan gak ada yang memperhatikan narapidana itu selama 1 jam penuh tuh. Mereka memanggil seorang detektif terkenal untuk mendukungnya. Rekaman CCTV narapidana itu lari ke sebuah hotel yang gak jauh dari sana guys. Detektif pun menemukan 3 orang yang diduga adalah seorang narapidana itu. Rido berkata, "Aku baru aja tiba di kota ini dan aku nginep di hotel terdekat untuk menghilangkan rasa lelah." Aldo berkata, "Mobilku mogok jadi dia harus menghabiskan malam di sini Pak." Jafar berkata, "Rumahku sedang disemprotkan racun untuk rayap, jadi dia tinggal di hotel selama beberapa malam Pak." Karena kurang yakin, detektif memutuskan untuk memeriksa data mereka tuh. Di pangkalan data polisi, detektif menemukan kalau Rido memiliki SIM A, Jafar memiliki SIM B, dan Aldo nggak memiliki SIM tuh. Jadi di antara mereka ada yang berbohong guys. Menurutmu siapa yang telah berbohong? Aku beri kamu waktu 10 detik untuk menjawabnya ya. Jadi jawabannya adalah Aldo guys, karena ia beralasan kalau mobilnya lagi rusak, padahal dia sama sekali nggak memiliki SIM tuh. Jadi jelas dia belum boleh mengendarai mobil ya. Kamu bener nggak nih jawabannya? Coba kasih tahu aku di kolom komentar ya. Capcus ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga. Abdul dan Yuda bersahabat dari mereka kecil hingga dewasa guys. Mereka seringkali bermain bersama setiap weekend. Walaupun bersahabat tapi selera mereka sangat berbeda guys. Abdul sangat sekali menyukai permen, coklat, dan kue tuh. Dia juga selalu meminum kopi dengan dicampur banyak susu dan gula. Kalau Yuda sangat membenci permen guys. Dia lebih suka sandwich dan kentang goreng dan minum kopi hitam yang pahit. Suatu hari mereka menghabiskan waktu weekend bersama di rumah Yuda guys. Mereka sedang nonton YouTube dan makan pizza. 2 jam kemudian Abdul tewas karena keracunan tuh. Tapi si Yuda selamat dan kaget melihat kejadian itu. Menurutmu kenapa si Yuda nggak keracunan?
Aku beri kamu waktu 10 detik buat mencari jawabannya ya. Kamu udah nemu belum apa penyebab kematian Abdul? Jadi penyebabnya adalah gula yang ditaruh Abdul ada racunnya guys. Yuda selamat karena dia nggak menyukai kopi manis melainkan kopi hitam ya. Kamu jawabannya apa nih? Selamat buat kamu yang jawabannya sama kayak aku ya guys. Yuk kita lanjut lagi ya. Teka-teki keempat. Pada hari Minggu, seorang direktur taman hiburan menghilang diculik oleh penjahat. Polisi pergi ke TKP dan mereka menggeledah kantornya guys. Lalu polisi memutuskan untuk menanyai 3 pekerja taman yang diduga pelaku penculikan ini. Maulana Bayu berkata, "Mana mungkin saya melakukan itu Pak, aku selalu sibuk menerima pengunjung yang sangat banyak setiap harinya." Farhan Timur berkata, "Aku lagi sibuk melayani pengunjung yang berbelanja di kedai kopi hari ini Pak. Bahkan aku pun gak melihat direktur." Rizka Maharani berkata, "Aku bertemu dengannya pagi ini saat meeting aja Pak. Aku senang sekali mendapatkan bonus darinya. Tapi aku sekarang sedih karena dia diculik." Setelah mendengar alasan para terduga, polisi pun mencurigai ada yang berbohong di antara mereka. Menurutmu siapa orang yang telah menculiknya? Aku bakal kasih kamu waktu 10 detik dari sekarang buat kamu cari siapa pelakunya ya. Udah nemu siapa yang telah berbohong? Jadi jawabannya adalah Farhan Timur tuh. Kok bisa gitu? Karena sang direktur sudah meninggalkan jejak saat dia diculik seperti ini tuh. Gimana? Susah ya guys? Tenang, masih ada teka-teki selanjutnya kok. Yuk langsung aja kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kelima. Rizka adalah seorang sekretaris yang bekerja di salah satu perusahaan terkenal di Jakarta. Dia sering bekerja lembur untuk menyelesaikan pekerjaan deadline yang diberikan oleh bosnya. Suatu hari dia nggak pulang karena harus mentuntaskan pekerjaannya. Karena panik, suaminya Rizka pun menelpon polisi malam itu juga untuk mencari kemana istrinya. Di pagi hari, seekor anjing polisi menemukan mayatnya berada. Setelah melakukan pemeriksaan medis, terungkap waktu kematian jam 10 malam guys. Seorang polisi pergi ke kantor tempat ia bekerja dan berbicara dengan karyawan yang melihat ia hari itu. Farid berkata, "Saya pergi ke sebuah pesta dengan teman-teman saya dan saya ada di sana sampai tengah malam. Kalau Bapak nggak percaya, Bapak bisa menanyakan ke teman-teman saya, Pak." Rian berkata, "Saya pergi ke bioskop bersama pacar saya tadi malam. Jadi aku nggak tahu masalah itu, Pak." Agus berkata, "Aku selesai bekerja sekitar jam 10 malam. Aku selfie dan mengirimkan foto itu ke istriku agar ia tahu bahwa semuanya baik-baik aja dengan saya." Setelah mendengarkan alasan dan melihat bukti yang diberikan oleh tersangka, polisi dengan cepat menyadari bahwa salah satu tersangka telah berbohong guys. Menurut kamu, siapa nih yang berbohong? Aku beri waktu 10 detik untuk kalian cari tahu ya. Gimana? Udah ketemu belum siapa yang berbohong? Jadi yang berbohong adalah si Agus guys. Kenapa bisa gitu? Karena saat dia melakukan selfie itu jam 10 pagi ya, bukan jam 10 malam. Mungkin karena panik dia jadi salah untuk memberikan bukti ya guys. Hayo, kamu jawabnya siapa nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Yuk kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-6.
Di teka-teki terakhir ini menampilkan dua orang yang sedang membuat kue, di mana salah satunya adalah seorang pembunuh yang sangat sadis guys. Coba kalian perhatikan salah satu di antara mereka ya, karena kalian akan nemuin beberapa clue untuk menjawab teka-teki ini. Aku beri kamu waktu 10 detik buat menjawabnya ya. Gimana? Udah ketemu belum jawabannya? Kalau udah, seperti biasa, kabarin aku di kolom komentar ya. Nah, itu dia guys, teka-teki logika paling sulit. Apakah kamu menjawab semua pertanyaan dan jawabannya benar semua? Coba kasih tahu aku di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya guys. Agar video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan orang lain. Tips pintar selalu lebih tahu. Peace out.